kenapa laporan dana kampanye itu harus transparan supaya pemilih kan tahu ini calon kepala daerah ini dapat uang dari mana sih? Misalnya dia dapat uang dari perusahaan X gitu ya. Nah, kan kita bisa lihat, oh kalau nanti dia terpilih, kalau nanti dia terpilih, jangan-jangan kebijakannya lebih banyak yang menguntungkan si perusahaan tersebut. Ya, Nah, relasi tapi kan nggak pernah kelihatan. bisnisnya. Oke. Nah, akhirnya yang terjadi kan kayak seperti hari ini kan di laporan dana kampanye nggak ketrace tuh uangnya dari mana. Tapi kemudian ketika dia menjabat, oh kok lebih pro ke perusahaan ya, misalnya Ya, gitu dibandingkan dengan masyarakat yang ada di situ. Nah, menurut saya kan jadi masalahnya tuh bukan di sistem pemilihannya, di persoalan transparansinya, di persoalan tata kelola keuangan saat kampanye gitu ya, ya. Atau misalnya ya tadi misalnya persoalan ketika dia mau dicalonkan, jangan-jangan sudah ada pihak ketiga yang modelin dia. Tapi ya, tapi kan pasti nggak gratis dong. betul. Sementara kita tahu bahwa kita kan sering dengar ya, oh ketika pilkada itu di masa pencalonan ada istilahnya uang mahar. Ya, Seseorang itu harus membeli perahu, harus membayar sekian uang untuk partai bisa politik. dicalonkan. Nah, ya mahalnya di situ. Kok Ya, kemudian sistem pemilihannya yang yang diubah? Nah, saya bilang gini, dengan pilkada langsung itu kita bisa menunjukkan sebagai masyarakat ya, ya, kemauan masyarakat tuh apa? hmm, Misalnya gini, tadi kota kosong, kan ada 37 daerah. ya, Memang mayoritas menang semua tuh calon tunggal. Kalah hanya di 2 daerah, hmm, Bangka sama Pangkal Pinang. ya, ya, Tapi setidaknya dengan kita milih langsung, masyarakat tuh bisa nunjukin, oh saya nggak mau nih calon yang ini. Ya saya pilih kota kosong deh. Di 2014 itu sempat ketika waktu itu membahas Undang-Undang Pilkada, hmm, itu pasal pemilihan kepala daerah secara langsungnya tuh diubah lewat DPRD. Oh itu protes besar dari masyarakat. oke. Protes besar dari masyarakat, banyak yang menolak, petisi dan segala macam, Hmm, sampai akhirnya Presiden pada waktu itu SBY hmm. mengeluarkan Perpu, Oh ya, langsung ya, oke. ubah undang-undangnya, pilkadanya kembali lagi ke pilkada langsung. Ya, ya. Nah ini bisa jadi terulang nih Mas, protes besar dari Hmm. masyarakat gitu ya. Apalagi kalau membahas undang-undangnya tuh kilat gitu ya, kan kita sering lihat tuh kemarin Ya, ya. semalam langsung direvisi. Nah, protes besar dari masyarakat bisa terjadi gitu ya. Wacana pilkada yang dipilih di DPR kini semakin menguat sejak Presiden Prabowo dilantik. Dan wacana ini bergulir terus dan disambut baik oleh partai politik pendukung pemerintahan. Namun hanya Demokrat dan Nasdem yang masih belum terlalu sungguh-sungguh untuk mendukung. Golkar, Gerindra, PKB, PKS dengan alasan penghematan biaya negara dan mengurangi perpecahan dalam masyarakat menjadi salah satu alasan yang disampaikan para pendukung. Namun di kelompok masyarakat, pengamat dalam posisi yang rata-rata masih menolak. Kali ini kita akan bahas bersama Mbak Khoirunisa Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Selamat siang, Mbak. Selamat siang Mas. Ya, pilkada diobrak-abrik lagi. Dan yang bikin was-was, ternyata partai politik Kim Plus, yang kita tahu Kim Plus adalah partai mayoritas pendukung pemerintah, itu nyaris memberi lampu hijau semuanya. Artinya kalau kita nanti masuk ke revisi pilkada, undang-undang pilkada, dipastikan akan lolos. Iya, memang kalau misalnya apa ya, ini kan wacananya karena kita kan memang habis pemilu ya, habis Ya. pemilu, habis pilkada. Mhm. Kemarin kita pemilu 5 kotak di bulan Februari, lalu ada pilkada tanggal 27 November. Ya. Eh, saya sepakat bahwa pemilu dan pilkada kita harus dievaluasi, iya. Oke. Tapi kemudian apakah ketika kita melakukan evaluasi itu kita betul-betul melihat ke inti permasalahan pemilu dan pilkada kita ini apa? Hmm. Nah, apa narasi soal mengembalikan pilkada ke DPRD ini kan sebetulnya bukan narasi yang baru ya. Hmm. Dia
hilang muncul gitu ya, on and off gitu narasinya, Ya. ada nanti hilang lagi, nanti ada lagi hilang lagi. Nah, eh, tadi saya sepakat bahwa ya memang perlu dievaluasi. Ada beberapa hal, misalnya kan disebutkan apa pilkadanya mahal dan lain sebagainya Ya. begitu ya. Tapi kemudian apa apakah solusinya adalah dengan mengganti sistem pemilihannya? Hmm. Karena mungkin kita perlu merunut kembali ya, merunut kembali apa pembahasan amandemen konstitusi kita. Oke. Nah, karena menurut saya yang tertulis di konstitusi kita ini kemudian juga menjadi perdebatan ya hari ini ya di ahli hukum, ahli politik gitu juga muncul karena ada perbedaan posisi antara pilkada dan pemilu di konstitusi kita. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 di konstitusi kita, eh, bab terkait dengan pemilihan kepala daerah itu memang ada di bab yang berbeda dengan bab pemilu. Kalau bab pemilu itu ada di pasal 22. Bab pemilihan kepala daerah itu ada di pasal 18, dia masuknya di bagian pemerintahan daerah. Hmm. Nah, di situ disebutkan di pasal 18 itu bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Nah, Hmm. ini yang kemudian menyebabkan tafsirnya bermacam-macam. Ya, ya. Ada yang menafsirkan secara langsung, ada yang menafsirkan oh lewat DPRD juga demokratis. Hmm. Kemudian kemarin misalnya ketika kita tidak ada pilkada ya, di tahun 2022 dan 2023 itu nggak ada pilkada kan kepala daerahnya ditunjuk penjabat. Itu juga Hmm. dinilai sebagai makna dari dipilih secara demokratis. Nah, Hmm. sementara bab pemilunya ada di pasal 22. Di pasal 22 Undang-Undang Dasar itu disebutkan pemilu itu dilakukan secara langsung untuk memilih presiden, DPR, DPD, DPRD. Nah, pilkadanya kan tadi nih yang di bagian Tuh. secara demokratis, Terpisah ya. terpisah. Nah, tapi kan kita melihat Undang-Undang Dasar kita ini kan tidak sepotong-sepotong. Pasal 18 itu dibahasnya terlebih dahulu. Nah, pada waktu itu kita belum belum membahas bagaimana nih pemilu kita tuh mau diarahkan kemana. Baru kemudian menjelang pemilu tahun 2004, ketika amandemen konstitusi dari 99 sampai 2002 itu, Hmm. kita kan kemudian ada perubahan nih. Oh, pemilu tuh langsung, pemilihan presidennya langsung, DPR-nya langsung, DPR-nya langsung. Nah, sehingga pemilihan kepala daerah ini seharusnya juga satu tarikan nafas dimaknai pemilu secara langsung. Jadi bukan pembeda lagi nih, udah nggak berbeda nih antara pemilu dan pilkada. Apalagi di beberapa putusan Mahkamah Konstitusi itu MK secara tegas mengatakan pilkada itu ya pemilu. Jadi dia nggak ada lagi tuh perdebatan. Oh, yang ini rezim pemerintahan daerah, yang ini rezim pemilu. MK udah mengakhiri perdebatan itu. Karena apa? Karena ya asasnya sama, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, diselenggarakan oleh KPU, pesertanya ya partai politik, pemilihnya ya pemilih. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, ketika nggak ada perbedaan antara pemilu dan pilkada, ya kalau pemilunya langsung, maka ya pilkadanya juga seharusnya langsung. Hmm. Oke, memang kemudian ada masalah. Hmm. Kan dikatakan politiknya biaya tinggi. Ya, ya, Nah, betul. politik biaya tinggi ini dari mana? Kan kita juga harus tarik ke akar masalahnya. Apakah di sistem pemilihannya? Sementara kita tahu bahwa kita kan sering dengar ya, oh ketika pilkada itu di masa pencalonan ada istilahnya uang mahar. Ya, Seseorang itu harus membeli perahu, harus membayar sekian uang untuk partai bisa politik. dicalonkan. Nah, ya mahalnya di situ. Kok Ya. kemudian sistem pemilihannya yang apa yang diubah? Kan kalau nanti lewat DPRD dia juga dicalonkan oleh partai politik. Ya Hmm. sama saja kan lewat partai politik. Jadi nggak menyasar ke Dan permasalahannya. ujungnya mahar-mahar juga kan ya. Betul. Nah, kalau bicara soal penyelenggaraannya gitu ya, Hmm. penyelenggara pemilunya eh, apa jangan-jangan mahalnya itu karena mohon maaf karena tahapan-tahapan ini kita lebih banyak menyelenggarakan acara-acara yang seremonial gitu misalnya yang ngumpulin gitu ya misalnya penyelenggara pemilu dari daerah semua didatengin ke Jakarta ya itu kan mahal jadinya mahal dong pilkada kita atau Hmm. misalnya dibilang oh nanti jadi banyak politik uang di masyarakat Ya. vote buying di masyarakat nah memangnya kalau sistem pilkadanya diubah
dengan tidak dipilih secara langsung, dipilih DPRD, menjamin vote buying-nya juga hilang. Jangan-jangan nanti vote buying-nya di DPRD. Kalau di DPRD kan jatuhnya malah suap, Betul. nyogok anggota DPRD gitu ya. Jadi belum lagi kalau kita bicara soal ketika si kepala daerah ini dipilih oleh DPRD, Mhm. dia akan terputus tuh merasa nggak bertanggung jawab dengan masyarakatnya karena yang milih saya kan DPRD gitu misalnya atau Bang, ya, DPRD-nya ya, merasa punya kontrol penuh kepada kepala daerah, nanti dia akan merasa loh Anda tuh yang milih kami nih anggota DPRD. ya, Jadi kapanpun kami panggil harusnya mau datang dong. Jadi akan ada trade-off-nya gitu loh. Banyak sekali trade-off-nya ketika mengubah sistem pemilihannya ya dari langsung menjadi tidak langsung. Jadi kalau memang kita mau evaluasi ya mari kita evaluasinya betul-betul secara menyeluruh. Karena kalau misalnya tadi dibilang calon itu mengeluarkan uang banyak gitu ya, eh, keluar uang banyak, pilkadanya mahal. ya. Tapi kalau kita cek laporan dana kampanye, kok laporan dana kampanyenya nggak menunjukkan semahal itu ya? Nah, jadi Kecil-kecilan ya. nanti ya apa apa angkanya tuh 5 juta gitu misalnya ya 10 juta 100 katanya juta mahal tapi gitu. laporan dana kampanye Anda nggak menunjukkan angka yang mahal itu jadi kan permasalahan ternyata bukan di situ gitu makanya kalau memang kita mau evaluasi ya evaluasinya secara menyeluruh gitu ya supaya apa ya ibarat orang sakit gitu ya diagnosanya apa obatnya juga pas dengan apa yang didiagnosa ini gitu kira-kira Ya, Mas. Mbak, jadi kan di di beberapa data yang menyebutkan soal korupsi di kalangan kepala daerah itu rata-rata gede. Di tahun 2004 sampai 2013 data yang dimiliki oleh Denny Indrayana waktu dia menjadi Wamen ya, 70%. Itu data dari Kemendagri. Terus kemudian dari situs KP, KPK 2004 sampai 2022 ya, Januari 2022, 22 gubernur, 148 bupati wali kota. Kemudian data CW 2010-2018 ada 253 kepala daerah tersangkut korupsi. Nah, ada poin yang lain lagi menyebutkan di di Litbangnya Kemendagri 2015 mengatakan biaya kampanye, dana kampanye itu antara 20 sampai 100 M. Sementara gajinya kepala daerah ini dalam satu periode saja hanya sekitar 5 M. Jadi dalam konteks ini kan berarti saya ngelihat perspektifnya lebih mungkin kalau tadi dijelaskan oleh Mbak Ninis tentang biaya. Nah, ini konteksnya bisa bisa nggak ini dia kita taruh ke persoalan bahwa rata-rata 20 sampai 100 M dan itu rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan korupsi. Itu kalau pertimbangan itu gimana Mbak Ninis? Iya, tadi ya kalau bicara soal korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, ya kita tahu angkanya tadi disebutkan ya, Ya. secara statistiknya gitu ya. Mohon maaf, kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi itu Ya. banyak. Nah, persoalan korupsi ini kan dia tidak berdiri sendiri dan tidak serta-merta juga karena sistem pemilihannya. Iya tentu ada persoalan integritas gitu ya, Hmm. ada persoalan budaya koruptifnya gitu ya, Ya. itu satu hal. Nah, yang berikutnya juga adalah kenapa itu terjadi kan begini, kepala daerah itu untuk dia mendorong sebuah kebijakan baik itu misalnya Perda, APBD, izin-izin usaha gitu Ya. misalnya ya yang ada di daerah itu kan memang dia melakukan persetujuan bersama dengan DPRD-nya. Ya. Nah, persoalannya hari ini adalah kalau kita melihat hubungan antara kepala daerah dengan DPRD, Hmm. kita ini kan negara dengan sistem multipartai. Ya. Partainya banyak ya. Multipartai itu tidak sekedar bicara soal berapa banyak partai politik yang ada di parlemen. Ya. Tapi bagaimana interaksi di antara partai-partai ini. Ya. Nah, itu angkanya sekarang tuh kisaran 7 atau 8. Bukan hanya di level nasional, tapi juga sampai di level daerah. Hmm. Artinya apa? Kalau misalnya sebut saja misalnya angka
indeks kepartaian kita tuh misalnya tuh di angka 7. Hmm. Artinya apa? Artinya kepala daerah ini untuk dia supaya tadi ya perdanya gitu ya, izin-izinnya gitu dan segala macamnya mau dapat persetujuan dari DPRD, setidaknya dia harus mendapatkan dukungan dari 7 partai politik. Hmm. Nah, Oke. eh, artinya kalau dia harus lobby, akan melobi 7 partai politik. Hmm. Nah, kalau lobbynya mentok nih, itulah yang kemudian terjadi suap tuh. Ya udahlah Hmm. nih di lobi misalnya udah nggak bisa nih disuap deh. Kemudian muncullah tuh suap anggota DPRD, suap kepala daerah. Apalagi kalau misalnya melibatkan pihak ketiga, perusahaan gitu misalnya. Ya, Perusahaannya pengen dapat izin usaha, kan izin usaha dari pemerintah daerah. betul. Nah, ya, nah disinilah tuh kan banyak nih yang harus dilobi nih. Partai-partainya misalnya ada 7. Nah, disitulah kemudian ruang suapnya. Nah, Hmm. kenapa kemudian apa ya indeks kepartaiannya jadi apa? Jadi tinggi nih. Karena ya pemilu kita ini terpisah antara pemilu DPRD-nya dengan pemilu kepala daerahnya. Kan kemarin kalau dalam konteks Indonesia ya 2024 kita pemilu DPRD-nya sudah nih. Kemarin Hmm. Februari, Ya. kepala daerahnya baru November. Hmm. Nah, jadinya nggak apa ya, nggak ada keterhubungan antara kepala daerah terpilih dengan legislatif terpilihnya. Jadi bisa jadi secara sistem desain kepemiluan kita menyebabkan tadi tuh munculnya banyak partai politik di DPR ataupun di DPRD sehingga apa sehingga perilaku korupsi itu muncul karena desain itu tadi tuh yang dia kemudian oh partainya jadi banyak nih dengan desain pemilu kali ini akhirnya dia harus suap. Kan bukan persoalan di pemilihan langsungnya dong berarti kan. Hmm. Tapi lebih ke desain atau sistemnya itu. Nah, Hmm. itu yang pertama. Lalu kemudian tadi misalnya kepala daerah itu mengeluarkan ratusan miliar untuk kampanye gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, ya selama ini kita nggak pernah punya batasan spending kampanye itu nggak dibatasi. Ya memang sebetulnya ada. Kalau di pilkada tuh dibatasin tuh. Ya, ya, ada itu. Dibatasi berdasarkan dengan standar biaya daerah. Ya, Tapi betul. angkanya juga masih tinggi. Betul, tinggi Jadi masih ratusan juga. angkanya masih tinggi gitu. Nah, apa sementara tadi itu nggak tercermin dalam laporan dana kampanyenya juga gitu ya. Jadi misalnya begini, kenapa laporan dana kampanye itu harus transparan supaya pemilih kan tahu ini calon kepala daerah ini dapat uang dari mana sih? Misalnya dia dapat uang dari perusahaan X gitu ya. Nah, kan kita bisa lihat, oh kalau nanti dia terpilih, apa kalau nanti dia terpilih, jangan-jangan kebijakannya lebih banyak yang menguntungkan si perusahaan tersebut. Ya, Nah, relasi tapi kan nggak pernah kelihatan. bisnisnya. Oke. Nah, akhirnya yang terjadi kan sampai kayak seperti hari ini kan di laporan dana kampanye nggak ketrace tuh uangnya dari mana. Hmm. Tapi kemudian ketika dia menjabat, oh kok lebih pro ke perusahaan ya, misalnya Ya, gitu dibandingkan dengan masyarakat yang ada di situ. Nah, menurut saya kan jadi masalahnya tuh bukan di sistem pemilihan yang di persoalan transparansinya, di persoalan tata kelola keuangan saat kampanye gitu ya, ya. Atau misalnya ya tadi misalnya persoalan ketika dia mau dicalonkan jangan-jangan sudah ada pihak ketiga yang modalin dia. Tapi ya, tapi kan pasti nggak gratis dong. Nanti betul. dibilang, tapi kalau misalnya nanti kamu kepilih, ini ya kebijakannya yang seperti ini ya. Nah, Ya, disitulah muncul tuh korupsinya dan segala macamnya. ya. Nah, jadi kan kalau kita mencoba merunut ini, ya kalau gitu bukan dengan sistem pemilihannya dong, Hmm. reformnya gitu loh. Ya, Tadi misalnya dari sisi pencalonannya gitu ya, mendorong partai politik lebih transparan dan terbuka. Jadi em, apa kita lihat dulu akar permasalahannya tuh ada di mana gitu. ya, ya. Oke, Mbak. Nah, poin yang lain adalah kalau kita tadi ngomong soal mahar, soal biaya dana kampanye dan lain-lain yang banyak. Nah, sekarang ada salah satu opsi atau ada satu alasan juga yang menyebutkan, sekalipun ini modusnya hanya sementara ini yang kita lihat itu modusnya terjadi di Jakarta, bahwa pilkada langsung itu berpotensi memecah belah dalam masyarakat. Sekalipun tadi saya tekankan lagi terjadi hanya di Jakarta yang tampak sekali ya waktu zaman 2017 ya antara Ahok dan Anies. Tapi kan sebenarnya ini punya potensi, ada potensi untuk ke situ. Nah, kalau alasan ini sebagai efek akan menimbulkan perpecahan di masyarakat, itu bisa nggak ini dianggap sebagai alasan yang menguatkan untuk pilkada itu dipilih di DPRD, Mas? Mbak? Iya, dalam pemilu ya,
gini, dalam pemilu itu ketika ada sekelompok orang yang kemudian memilih si A, memilih si B, itu kan hal yang wajar. Hmm. Hal yang wajar, eh, bukan bukan kemudian apa ya, bukan ya wajar saja kalau kemudian muncul kelompok-kelompok nih. Ada kelompok pendukung si A, kelompok Ya. pendukung B, kelompok pendukung C. Nah, yang jadi persoalan adalah ini kan mungkin bukan ya oke tadi Pilkada Jakarta 2017 kan sangat tajam gitu ya. Betul. Eh, apa belum lagi Pilpresnya gitu ya 2014, Pilpres Oh iya iya betul 2019 gitu betul ya. betul. Itu kan juga mengelompokkan masyarakat. Ya. Nah, di satu sisi tadi masyarakat terkelompok karena pilihan, ya namanya juga pemilu gitu. Pasti kan Hmm. yang namanya pemilu ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ya. Nah, tapi persoalannya kan begini. Saya ngelihat ini tuh apa ya, ada satu satu apa ya, satu benang merahnya gitu, Mas. Hmm. Nah, eh, benang merahnya di mana? Benang merahnya eh, kelompok-kelompok yang muncul di masyarakat ya, itu kemudian juga di apa ya, diperparah dengan berita-berita bohong di media sosial, fitnah gitu ya, saling intimidasi, lalu juga misalnya apa ya, saling bully gitu, Ya ya yang ya akhirnya eh, masyarakat tuh kita tuh gampang sekali di label. ya. Misalnya kita dulu ya, misalnya yang kemarin lah ya, pemerintahan yang lama ya, kalau yang baru mungkin belum terlalu kelihatan. Ketika misalnya kita mengkritik Jokowi, Hmm. itu kan kita langsung di label. Oh, apa sih dulu apa ya istilahnya? Kadrun gitu. Kadrun Langsung ya di label. kadrun sama Kalau kita eh, cebong. mengapresiasi Jokowi, langsung di label cebong. Nah, gara-gara ini kan kemudian masyarakat jadi apa ya? Emosinya tuh dirawat gitu loh di media sosial. Nah, dia menjadi berbahaya untuk demokrasi ketika ya tadi sudah ada saling intimidasi, menganggap yang lainnya musuh, kriminalisasi gitu ya. Nah, justru saya ngelihatnya persoalannya tuh di situnya, Mas. Ketika Ya kemudian masyarakat terkelompok karena pilihannya, ya itu hal yang alamiah saja dalam pemilu. Wajar ya ya saja ada yang ya. dukung A, dukung si B, dukung si C gitu ya. Tapi kan ini kemudian diperparah apa ya? Ya ada provokatornya lah gitu ya yang membuat kemudian masyarakatnya malah jadi apa ya kalau istilahnya dulu kan terpolarisasi gitu. Ya, ya. Nah, jangan-jangan eh, dan yang dampaknya kan di masyarakat. Tapi kalau kita ngelihat elitnya, mereka berantem, terus besoknya mereka udah bisa jabat Tawa-tawa tangan, aja. peluk-pelukan, ketawa-ketawa. Tapi kan loh masyarakatnya enggak loh, di masyarakatnya enggak. Jangan-jangan elit kita juga yang menikmati situasi ini gitu ya. Ya ya ya. Nah, di sini yang kemudian apa ya menjadi menjadi alasannya kemudian pilkadanya dipilih lewat DPRD saja. Hmm. Padahal dengan dipilih secara langsung tuh setidaknya kita sebagai masyarakat masih punya daya untuk menunjukkan gitu loh. Kan pemilu ini kan bisa juga dibilang mekanisme reward dan punishment ya. Kalau kita suka, kita kasih reward dengan kita pilih lagi. Kalau nggak suka ya jangan kita pilih. Betul. Punishmentnya itu. Ya Nah, tapi kemudian kalau itu diambil alih dengan DPRD kan akhirnya daya masyarakat untuk melakukan itu jadi hilang. ya 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 ya. Oke, Mbak. Salah satu yang dikhawatirkan di kelompok pro demokrasi ini adalah politik uang, bansos gitulah kira-kira gitu, termasuk berkaitan dengan karena dugaan saya adalah karena faktor masyarakat yang belum melek politik. Kalau kita menggunakan kasusnya di Jakarta, bansos digelontorkan ibaratnya begitu, rasanya masih bisa lah mereka mereka apa tidak terpengaruh. Tapi kalau di daerah-daerah yang terpencil itu saya kok meyakini kelompok ini, kelompok masyarakat yang belum terlalu melek politik dan ya mungkin bisa juga tidak terlalu memikirkan tentang politik. Pokoknya yang penting siapa yang ngasih, saya coblos gitulah kira-kira gitu. Ini bisa nggak ini menjadi juga salah satu alasan supaya apa pilkada itu dipilih di DPR aja daripada ujungnya nanti penggelontoran atau istilahnya money politik terhadap ke masyarakat itu semakin membesar gitu. Iya, ini juga jadi salah satu argumentasi ya, dikatakan masyarakatnya nggak siap dengan demokrasi gitu Betul. misalnya. Masyarakat kita tuh ya tadi ya masih mau terima uang, bansos dan sebagainya. Hmm. Nah, pertanyaannya
eh, apa pemerintah, partai politik ya yang memang punya tugas untuk melakukan pendidikan politik itu sudah melakukan apa Hmm. kepada masyarakat. Jangan-jangan upayanya juga belum maksimal. Ya. Tapi kemudian kan sekarang masyarakatnya terus nih yang disalahin gitu ya, masyarakatnya terus yang apa ya, ya ini karena masyarakatnya kok, masyarakatnya yang mau, masyarakatnya yang minta gitu kan sering kita dengar Nah, betul, misalnya betul. para caleg atau cakada tuh bilang eh, apa eh, saya kalau turun ke dapil tuh pasti dimintain uang deh kan ada Ya, ya ya, memang ya. ada situasi di masyarakat seperti itu. Nah, tapi jangan-jangan juga karena ada kebiasaan juga dari masyarakat gitu loh, dibiasakan gitu ya, masyarakatnya dibiasakan untuk menerima itu. Nah, Mhm. tadi misalnya penggunaan bansos ya, Mhm. kan gini, eh, mungkin ini juga nggak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi saat Pilpres kemarin. Ya. Pilpres kemarin kan kita nggak pungkiri lah itu muncul di Mahkamah Konstitusi, bahkan Ya. ada 3 hakim konstitusi yang merasa yakin bahwa memang terjadi politisasi bansos itu. Ya. Nah, apa ini kan terjadi karena eh, apa ya, cara instan untuk menang aja. Dan cara instan untuk menang salah satunya adalah dengan program-program yang populis. Ya. Misalnya tadi ngasih bansos gitu ya, atau misalnya kalau masyarakatnya dengan narasi-narasi yang misalnya gini, oh kalau nanti si X yang terpilih nanti bansosnya berhenti loh, nanti bantuan-bantuan yang lain ini berhenti loh. Ya akhirnya kan masyarakat ketika keadaan ekonominya masih rendah gitu ya, keadaan ekonominya masih rendah, tingkat pendidikannya juga masih rendah, ya akhirnya kan eh, untuk 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 diskusi soal program gagasan, ya itu nggak muncul di masyarakat gitu loh. Mhm. Nah kan harusnya ini dulu yang dibenahi gitu ya. Ya, ya, ya. Apa ya ya tingkat ekonomi masyarakatnya ya harus dinaikkan dong, tingkat pendidikan Pendidikan masyarakatnya juga harus politiknya dinaik, betul. ya Ya, pendidikan ya. politiknya. Jadi nggak menyalahkan masyarakatnya terus, toh yang melakukan kan juga para kandidat itu gitu ya, yang kemudian menggelontorkan uang misalnya ya pakai bansos kan ya kandidat-kandidat Ya, itu. Tapi ya. kemudian selama ini tuh jadinya masyarakat terus yang Lagi disalahkan, yang padahal tadi ya salah. Apa yang jangan-jangan nggak disampaikan? optimal juga melakukan pendidikan politiknya. Bisa nggak sih kalau ini kan saya ngelihat pola eh, calon independen nih. Calon independen ini kalau dalam logika pilkada langsung ini pintunya lebar sekali. Tapi kalau di DPRD akan kecil kecil peluangnya dia bisa masuk. Karena kan tadi wilayah partai politik itu menjadi sangat kuat kalau di DPRD. Sementara kalau di mana di pemilihan langsung kita tahu kan tadi Mbak Ninis bilang juga apa peluang punishment dan rewardnya itu kan menjadi ruang hak yang dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat. Nah, bisa nggak pilkada? Karena kenapa saya singgung pilkada? Karena sorry, kenapa saya singgung calon independen? Karena kasus yang di Jakarta kemarin menurut saya menjadi sesuatu yang menarik. Si Dharma Kun Hmm. ini kan semula di posisi survei itu kan cuma 5%, tapi ternyata meningkat menjadi 10%. Dan menurut saya itu menarik karena di eh, apa di banyak kasus di apa independen ini kan rata-rata kalah dan kalah telak. Sekalipun sebenarnya konteks independen dan apa dan partai politik beserta simpatisan dan pendukungnya ini nggak related. Terbukti di Jakarta tadi kan, yang cuman PDIP saja bisa memenangkan pilkada. Nah, bisa nggak sih kalau kita menggunakan alasan kelompok independen itu atau calon independen itu sebagai celah untuk menguatkan gitu posisi pilkada itu mau dibikin secara langsung saja gitu loh, Mbak Ninis. Iya, calon perseorangan itu kan bisa dikatakan sebagai alternatif ya, alternatif pilihan bagi publik di pilkada.
Jadi bisa jadi ada orang di daerah itu yang dia ingin membangun daerahnya, tapi dia tidak terafiliasi dengan partai politik. Betul. Nah, tapi memang tantangan bagi calon perseorangan itu adalah syaratnya kan sangat berat, harus mengumpulkan dukungan. Misalnya seperti di Jakarta kemarin kan dukungan yang harus dikumpulkan oleh calon perseorangan itu sekitar 700 ribuan ya, 17 ribuan 700 KTP. ribuan KTP, dia harus Betul. mengumpulkan 700 ribu KTP. Ya, Nah, itu bukan syarat yang mudah gitu ya. Bahkan kemarin ketika di Jakarta saja ada polemik soal KTP yang dicatut, kan banyak tuh di media sosial yang bilang, ya, betul, nama betul. saya kok ada nih, padahal saya nggak Ya, pernah ya, mendukung eh, si si calon tersebut gitu ya. misalnya. Nah, apa eh, eh, ini kemudian kalau dia lewat DPRD, Mm-mm. jangan-jangan jadi tertutup munculnya ruang alternatif ini. Ya, betul. Nah, yang berikutnya adalah apa tadi dia menjadi tantangan lainnya. Tadi syaratnya tuh susah. Betul. Kenapa calon perseorangan nggak dipermudah aja syaratnya gitu Hmm. loh. Misalnya untuk dukungan itu mengumpulkan dukungan tuh nggak usah sebanyak itu. Persentasenya diturunkan ya. Persentasenya nggak usah sebanyak itu. Betul, betul. Nah, eh, apa akhirnya kan kalau kita lihat sekarang tuh calon perseorangan juga nggak banyak gitu loh di pilkada kita tuh nggak banyak, trennya tuh nggak banyak, mungkin ya hanya di satu dua daerah saja karena tadi Bahkan susah. lawan kota kosong lebih udah mulai Iya, yang kota merebak ya. kosong bahkan dengan pilkada langsung itu kita bisa menunjukkan sebagai Hmm. masyarakat ya Ya. kemauan masyarakat tuh apa. Hmm. Misalnya gini, tadi kota kosong kan ada 37 daerah. Ya. Memang mayoritas menang semua tuh calon tunggal. Kalah hanya di dua daerah, Hmm. Bangka sama Pangkal Pinang. Ya, ya. Tapi setidaknya dengan kita milih langsung, masyarakat tuh bisa nunjukin, oh saya nggak mau nih calon yang ini. Ya saya pilih kota kosong deh, gitu misalnya. Ya, ya, Atau ya. misalnya, ya orang banyak mencontohkan Jakarta gitu. Jakarta kemarin kan pencalonannya kayak apa tuh? Sangat elitis gitu ya. Ya. Sempat ada narasi mau dibuat calon tunggal, Betul, betul. dengan ada calon perseorangan. Tapi Ya. kemudian masyarakat Jakartanya merasa ah nggak mau nih saya kalau begini saya menunjukkan tuh eh, posisi masyarakatnya seperti apa. Atau Hmm. misalnya di daerah-daerah lain gitu ya yang angka-angka eh, apa eh, ya angka-angka misalnya angka suara tidak sahnya tinggi gitu ya daerah misalnya kayak Bandar Lampung tuh 12%. Itu Ya. kan masyarakat nunjukin dia bisa nunjukin apapun ya mau dia pilih kota kosong kalau dia calon tunggal atau misalnya dia dengan cara protesnya tuh saya nggak ada Golput. yang suka nih dengan calon ini Ya. surat suaranya dicoblos dirusak gitu Ya, misalnya ya. dengan pilkada langsung itu bisa terjadi tapi kalau dengan DPRD anggota DPRD itu kan apa jumlahnya ya paling berapa sih 50 yang banyak kan Ya. Jakarta nih 100 100 ya, 100. 25, 30 Ratusan gitu. ya, ya. Ya kalau pilkadanya lewat DPRD ya mereka bersepakatnya di 30, 25 orang bahkan mungkin 50 orang ini aja. Ya elitis sekali kan akhirnya Ya, ya. gitu kan. Ya udah yang penting kita dapat persetujuan dari 50 orang jadi deh kepala daerah. Tapi kalau dengan pilkada langsung masyarakat tuh punya daya itu tadi Mas. Ya, ya. Jadi kalau lewat DPRD ya akhirnya kan yang prosesnya jadi sangat elitis tadi gitu. Ya, ya. Kalau saya ngelihat trennya, apa ya? Trennya atau skenario soal revisi Undang-Undang Pilkada ini saya meyakini hampir pasti akan lolos. Yang artinya tingkat kemungkinan setidaknya mungkin ada dua opsi kan ya. Ada opsi, oke, di level bupati wali kota langsung, tapi di level gubernur dipilih oleh presiden gitulah. Kira-kira mungkin opsinya gitu kan ada dua kemungkinan kan pilkada langsung, pilkada dipilih DPR semuanya atau dibikin dua opsi tadi. Nah, apa? Akhirnya lolos nih Mbak. Hmm. Apa nih kira-kira yang mesti kita lakukan atau kelompok pro demokrasi ini memperjuangkan agar posisi ini atau undang-undang ini menjadi mentah lagi atau dibatalkan? Iya, Undang-Undang Pilkada, revisi Undang-Undang Pilkada memang masuk prolegnas ya, program Ya, legislasi nasional. ya, Eh, Mohon maaf, prolegnas 2025. ya. Jadi tahun depan kemungkinan memang akan dibahas revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Nah, tapi saya mau menyampaikan begini, di 2014 itu sempat ketika waktu itu membahas Undang-Undang Pilkada, Hmm. itu pasal pemilihan kepala daerah secara langsungnya tuh diubah lewat DPRD. Oh, itu protes besar dari masyarakat. Oke. Protes besar dari masyarakat
banyak yang menolak, petisi dan segala macam sampai akhirnya presiden pada waktu itu SBY Hmm. mengeluarkan Perpu, Oh ya, langsung ya oke. ubah undang-undangnya, pilkadanya kembali lagi ke pilkada langsung. Ya, ya. Nah, ini bisa jadi terulang nih, Mas, protes besar dari Hmm. masyarakat gitu ya. Apalagi kalau membahas undang-undangnya tuh kilat gitu ya, kan kita sering lihat tuh kemarin Ya, ya, semalam langsung direvisi. Nah, protes besar dari masyarakat bisa terjadi gitu ya. ya. Misalnya nggak partisipatif prosesnya, nggak mendengarkan, nggak melakukan Tiba-tiba evaluasi langsung secara disahkan komprehensif, gitu ya. tiba-tiba langsung disahkan. Em, Ya demo besar kayak tanggal dua puluh Ya, satu, dua puluh yang dua kemarin Agustus yang tuh bisa kasus ya itu ya, bisa terjadi. ngelolosin si apa Kaisang waktu itu. Iya, gara-gara putusan MK itu. Jadi Ya, apa? Saya rasa masyarakat kita udah mulai melek kok dengan situasi hari ini gitu ya, dan bisa ya tadi penolakan dari masyarakat bisa akan besar sekali. ya, Bahwa pilkada kita perlu dievaluasi, iya. Tapi ketika mau evaluasi yang komprehensif dan solusi ya. yang mau kita cari ya sesuai dengan apa sih sebetulnya akar permasalahannya, kan tidak kemudian dengan mengganti sistem pemilihannya, gitu kira-kira Mas. Oke, Mbak Ninis, terima kasih atas dialognya. Sama-sama. Semoga apa yang kita bicarakan ini, kita bahas ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas. Terima kasih.